Ngakak, Partai Umat tidak dilirik orang. Baniyani serukan people power via medsos. Pasca didepak dari PAN, Amin Rais mendirikan partai baru untuk kendaraan politiknya, yakni Partai Umat. Hanya saja partai ini bisa dibilang kurang menjanjikan. Bayangkan saja, di awal sudah tidak lolos verifikasi faktual. Mirisnya dari 18 parpol yang diverifikasi, hanya Partai Umat doang, maksudnya Partai Umat doang yang tidak lolos. Menurut KPUSI, partai tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yakni NTT dan Sulawesi Utara. Padahal parpol harus dinyatakan memenuhi syarat di seluruh provinsi di Indonesia agar bisa ikut pemilu. Hingga Partai Umat mengajukan keberatan. Dan berkat kebijaksanaan KPU, belas kasihan, partai berwarna hitam itu akhirnya diloloskan juga sebagai peserta pemilu 2024. Padahal sebelumnya kader PAN sudah ngakak guling-guling melihat Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu. Semestinya partai idaman protes dengan perlakuan istimewa terhadap Partai Umat itu. Pasalnya partai besutan Rhoma Irama tersebut pada 2018 silam juga dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual dan tidak ada kebijaksanaan KPU untuk meloloskannya sebagai peserta pemilu 2019. Hanya saja, ini pula masalahnya Partai Umat. Bukannya berbenah pasca diberi kesempatan untuk jadi peserta pemilu 2024, kadernya malah bikin masalah melulu. Seperti saat partai itu menyelenggarakan Rakernas pada Februari 2023 silam, terjadi pelecehan seksual terhadap wartawan plus 11 HP hilang. Kan ngeri, namanya Partai Umat, tapi kelakuannya bejat. Jelas kejadian ini merusak citra Partai Umat dan mengungkapkan ke publik bagaimana Partai Umat sebenarnya. Karena selama ini tidak ada satupun di Rakernas partai yang sampai ada kehilangan HP hingga 11 unit. Begitupun tidak ada satupun Rakernas partai yang terjadi pelecehan seksual, kecuali di Rakernas Partai Umat. Mau ketawa tapi takut dimarahi Hanum Rais. Padahal slogannya keren, lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Kenyataannya melawan hawa nafsu diri sendiri saja nggak mampu. Agak ngeri-ngeri sedap juga kalau Partai Umat ini jadi partai penguasa, karena bisa saja jumlah kasus pelecehan seksual semakin meningkat. Kalau Partai Demokrat slogannya katakan tidak pada korupsi, tapi kadernya korupsi berjamaah. Sedangkan Partai Umat jargonnya lawan kezoliman, tegakkan keadilan. Tapi ketika partai itu melakukan Rakernas, ada kejadian pelecehan seksual dengan korbannya seorang jurnalis perempuan. Ngeri kan? Berbalik dengan slogannya. Sungguh bertolak belakang antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Dampaknya pun tidak main-main. Menurut hasil survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia, elektabilitas Partai Umat paling rendah dibandingkan partai lain. Bahkan dibandingkan dengan Partai Buruh, Prima dan Garuda, Partai Umat masih di bawahnya. Untuk diketahui, elektabilitas Partai Umat hanya 0,1% doang. Kurem lah jadinya. Jadi bayangkan saja, dari seluruh pemilih pada pemilu 2024 mendatang, hanya 0,1% saja yang memilih Partai Umat. Padahal untuk bisa lolos ke parlemen, syaratnya minimal harus dapat suara 4%. Ngenes kan? Amin Rais benar-benar ngenes. Partai Umat tidak dilirik orang. Inilah yang kemudian membuat Wakil Ketua Umum partai itu, Baniyani, panik hingga dia seperti tanpa bersalah menyuarakan people power. Yang kita tahu sendiri bahwa people power adalah usaha menggulingkan kekuasaan. Atau dengan kata lain, Baniyani itu menyuarakan penggulingan terhadap Presiden Jokowi secara paksa. Tidak ada jalan lain untuk melengsarkan Presiden Jokowi kecuali people power, ujarnya melalui akun tweet @Baniyani dengan nada berapi-api. Kelihatan banget kalau ex-napi yang pernah tersandung kasus pelanggaran UU ITE tersebut tidak paham situasi nasional. Baniyani si mantan napi nggak paham kalau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi sangatlah tinggi, yakni mencapai 82%.
Salah satu penyebabnya adalah karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang relatif stabil pasca digoncang pandemi corona. Jomplang banget bedanya 82% dengan elektabilitas Partai Umat yang hanya 0,1%. Jadi selain nggak paham peta perpolitikan nasional, Bani Yani sang mantan napi juga nggak ngukur diri sendiri dan partainya. Lawong cuma 0,1%, kok mau melawan 82%? Kan nggak lucu itu namanya. Itulah resiko kalau kebanyakan jualan agama untuk kepentingan politik. Pikirannya jadi nggak normal lagi. Ujung-ujungnya ikut junjungan Amin Rais jadi gelandangan politik. Power cuma secuil, tapi nafsu segede keban. Itulah Bani Yani si mantan napi, si tukang bacot. Lagian dari dulu kelompok sebelah menyuarakan people power ini nggak jadi-jadi juga kok. Mending lo Bani Yani si mantan napi boci aja deh alias bobok siang daripada melakukan people power. Karena ntar masuk penjara lagi, tersandung kasus makar, anak dan istrimu pula yang repot. Nanti makin kuru lo kamu. Si mantan napi sok agamis yang sok suci. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuara.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?